09.35 di jam saya, Wita, waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, Bapak Wakil Ketua Komite, Bapak Arto yang saya hormati, Bapak Pendeta Julius Jara juga dari Wakil Komite SMA Negeri 1 Waingapu yang sama saya hormati, seluruh masyarakat Sumba Timur yang sudah masuk link mengikuti presentasi tentang sosialisasi tentang juknis PPDB tahun pelajaran 2020-2021 yang saya kasihi dan saya banggakan. Sebagai orang beriman, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, mesti kita harus serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh peserta, partisipan untuk kita menyiapkan hati kita masing-masing. Mari kita awali dengan doa, berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Dan saya mohon Bapak Pendeta Julius Jara SMTH untuk berkenan memimpin kita semua dalam doa. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Siap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, seluruh masyarakat Sumba Timur yang memiliki anak-anak titipan Tuhan untuk dipersiapkan bagi masa depan mereka ke depan lewat pendidikan beristimewa yang akan segera masuk ke SMA Negeri 1 Waingapu, dan semua yang sudah mendaftarkan diri dan seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12 yang ada mengikuti acara yang sangat spesial ini bersama dengan para semua dalam kaitan dengan hal penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita membawa semua hal ini kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri campur tangan sama dengan Kepala SMA Negeri 1 Waingapu, para guru yang ada bersama dengan komite dan bersama dengan seluruh masyarakat di Sumba Timur. Kami mengambil keputusan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan dalam sosialisasi ini, sehingga kami mengerti bagaimana penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 secara online. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru kami yang agung, kami telah berdoa bersama kepadamu pagi ini. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Ya. Selanjutnya kita harus mendengar sekapur siri atau sambutan dari Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Waingapu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Arto, anak aku. Kepada Bapak Arto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Satu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, nomor 1, Pak Pendeta, pengurus komite, orang tua siswa semua yang sama-sama dengan kita pada pagi hari ini, siswa-siswa dan semua masyarakat Sumba Timur yang sempat menyaksikan acara live meeting ini. Tentu di tempat yang pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih sama-sama hadir
Tentu pertama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak, Ibu, kepala sekolah yang telah selesai melakukan semua proses pembelajaran dan juga ujian atau ujian akhir sekolah pada semester genap ini, dan kita juga tahu bahwa hasilnya cukup memuaskan. Negara jarak jauh ini. Nah, satu tahapan kemarin ya kita sudah laksanakan, dan tadi saya sudah ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu guru juga telah menyelesaikan semua proses pembelajaran pada semester ganjil kemarin. Semester 5 ya Pak ya? Ya. Ya. Nah, sekarang lagi kita harus masuk ke norma yang baru. Ya, ada new normal. Ya, tentu ini kan nanti akan berlaku. Ini yang tadi itu harus memperhatikan jarak itu Pak. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan kebiayaan itu kami dari komite tinggal nanti bagaimana, apa memang ada dana bos, dana operasional yang berkaitan dengan ini. Selanjutnya nanti mungkin bisa kita bicarakan dengan komite maupun dengan orang tua siswa. Saya pikir itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan sekedar untuk status ini untuk pertemuan kita pada pagi hari ini melalui live meeting ini. Saya kembali. Terima kasih Pak Kapten. Baik, terima kasih Bapak Arto, mewakili orang tua siswa di SMA 1, dalam hal ini adalah komite. Bapak sudah berkenan memberikan skapur siri untuk kami semua, sudah didengar oleh seluruh masyarakat Sumba Timur ya. Tentu kami pedomani terutama masih dalam era protokoler kesehatan masih berlaku, belum dibuka total, walaupun sudah beberapa pintu sudah dibuka tapi belum berarti total. Tahun pelajaran baru, pasti tentu masyarakat, orang tua, siswa yang akan menyekolahkan anaknya pasti agak resah dan gelisah ya. Bagaimana sih caranya, terutama dengan online ini ya. Oleh karena itu kami hadir untuk seluruh masyarakat, mengundang seluruh masyarakat Sumba Timur melalui meeting online ini ya. Dan kewajiban kami adalah untuk memberikan pencerahan itu. Memang Juknis sudah kami upload di website SMA 1. Jadi yang berkenan untuk mengunjungi silakan kunjungi nanti. Nanti kalau tidak jelas dari paparan ini bisa dilihat, dibaca secara detail dengan perlahan-lahan di rumah bersama anak-anaknya. Oke. Aturan mainnya sudah kepada Ibu. Jadi tinggal klik linknya yang kita berikan di tulisannya, ada biru di situ. Kalau menggunakan HP tentu ada aplikasi live meeting. Tapi kalau pakai laptop tidak perlu ada aplikasi apa-apa, bukan melalui WhatsApp. Nanti linknya diklik, nanti diminta enter your name ya, jadi klik ketik nama kemudian klik link saja. Lalu yang berikut apa nanti perlu kami sampaikan, karena link ini menggunakan durasi waktunya kurang lebih 1,5 jam untuk satu link. Nanti sebentar kalau seandainya pertemuan masih berlangsung lalu ada tulisan live meeting ended, jangan panik, nanti akan kami kirimkan link yang kedua untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Jadi itu kurang lebih antara aturan yang perlu kami sampaikan. Nah, sekarang kita mulai dengan presentasi. Kami tutup kolom chat dulu. Oke. Kita ikuti. Jadi kami akan mensosialisasi keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang dikenal dengan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Baik, ini Bapak Ibu keputusannya nomor 422/193/PK/2020 tentang
petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Kita lewat menimbangnya, tidak perlu kita baca. Kemudian ada mengingat juga, saya tidak perlu baca, nanti di literasi sendiri. Kemudian yang berikut, ini juga tidak perlu, yang jelas ini ditandatangan oleh Bapak Benjamin Lola sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Nah ini penting Bapak dan Ibu untuk kita cermati. Jalur untuk mengikuti PPDB, terutama yang secara online itu ada 4 jalur. Ada namanya jalur zonasi, lalu kemudian ada jalur pindah orang tua, ada jalur prestasi, jalur afirmasi. Ya, mari kita lihat. Jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun. Ya. Satu zona itu yang mana nanti ada ketetapan gubernur, kemudian yang diperkuat oleh edaran Pak Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang zona-zona sekolah. Jadi yang jelas zona itu bukan kami sekolah yang menentukan, tapi itu adalah kewenangan dari pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pak Gubernurnya. Ya. Kemudian yang berikut ada jalur umum. Jalur umum yang bagaimana adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik secara umum untuk mendaftar di SMK tanpa melihat zonasi. Ini bagi yang SMK. Jadi SMK-nya jalurnya hanya 2 saja, jalur umum dan jalur perpindahan orang tua. Jadi kalau SMA itu ada 4 tadi sudah saya sebutkan. Terus yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi tugas orang tua wali dipindah tugaskan, dan ini tentu harus dibuktikan dengan surat pindah dari orang tuanya. Jadi ini yang penting. Jadi boleh diizinkan untuk masuk di satu sekolah manapun yang diminati, di tempat manapun dia, jadi boleh, jadi karena juga pindah tugas orang tua. Kemudian ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berdasarkan dari keluarga yang ekonomi tidak mampu dan peserta didik yang memiliki perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta penyandang disabilitas ringan. Jadi ketentuannya dalam kurung adalah disabilitas ringan itu ada tunadaksa, ada tunagrahita ringan yang merupakan lulusan non SLB. Ya. Tapi bagi yang lulusan SLB, sekolah luar biasa yang setara dengan SMP MTS, itu lanjutannya harus ke SMA LB, jadi SMA luar biasa. Nah ini bagi yang keluaran dari sekolah umum, makanya di situ disabilitas ringan. Kemudian yang berikut, jalur prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berprestasi. Prestasi yang mana? Ada 2, prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Yang non akademik itu bisa bidang olahraga, bisa juga bidang seni. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang tua, anak-anaknya selama ini ada sertifikat, ada bukti prestasi, silahkan mengikuti melalui jalur prestasi ini. Oke. Kemudian yang berikut, bab 2, bagaimana penyelenggara? Penyelenggaranya ini ada 2 Bapak dan Ibu, yaitu panitia tingkat provinsi, kemudian panitia tingkat satuan pendidikan. Jadi tingkat sekolah ada 2 itu. Kalau kita berbicara tentang SMA. Berikut tugas dan tanggung jawab penyelenggara panitia PPDB. Provinsi kita tidak perlu bahas karena kewenangan mereka. Yang perlu adalah bagaimana untuk tingkat sekolah. Ya, ini dia. Untuk tingkat satuan pendidikan PPDB online, kita SMA Negeri 1 Wengapu untuk dari tahun lalu kita menyelenggarakan penerimaan peserta didik ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui online, melalui virtual. Nah, tugasnya adalah yang pertama itu mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat. Nah, sekarang kita lakukan ini. Oleh karena kita masih dalam konteks protokoler kesehatan, belum dibuka secara resmi, maka sosialisasi secara virtual ini kita ambil kebijakannya, masih kita lakukan untuk Bapak Ibu seluruh masyarakat. Nah, Bapak Ibu orang tua masyarakat yang saat ini sudah mengikuti link ini, jadi kami mohon bantuannya untuk ikut
sebagai mata rantai untuk menyebarkan bagaimana sih tata aturan ketika anak-anaknya memilih sekolah yang notabene adalah sekolah itu mempersyaratkan harus masuknya peserta didiknya melalui online seperti kami di SMA Negeri 1 WKP. Jadi mohon untuk di-share. Kemudian membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berstatus PNS di tingkat sekolah. Jadi kami sudah bentuk, Bapak Harto sebagai wakil ketua, ya, sudah ada SK-nya sudah kami buat. Kemudian untuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan PPDB online harus menyediakan pertama admin PPDB di sekolah. Jadi untuk diketahui kami SMA 1 memiliki ada 8 admin, Bapak. Kemudian satu ada admin utama. Admin utama itu ada 2 orang, Bapak. Satu koordinator, kemudian satu harus bermarkas di ruang server sebagai pengendali. Kemudian yang lain ada tersebar di 4 ruangan nanti. Jadi tiap ruang ada 2 admin yang disediakan oleh sekolah. Kemudian sarana dan prasarana tentu nanti akan kita siapkan pada tanggal pembukaan 22 sampai dengan 24 untuk gelombang pertama. Itu juga sudah kami komunikasi, kemarin kita sudah pertemuan. Yang keempat, admin PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A bertugas untuk yang pertama mendaftarkan calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seandainya ada calon peserta didik atau masyarakat mungkin dari Bali, dari Jawa, dari mana saja karena alasan tertentu mau bersekolah di Sumba Timur, maka ini ada jalurnya. Itu harus admin sekolah. Harus admin sekolah. Kenapa admin sekolah? Karena ketika mereka sendiri mendaftarkan online, maka database siswa yang di luar provinsi NTT itu jelas tidak terdata di NTT. Nanti dia akan kebingungan nanti. Jadi sistem atau aplikasinya akan tolak. Jadi itu alasannya. Sehingga mereka harus masuk melalui jalur admin. Kemudian yang berikutnya, melakukan verifikasi berkas atau dokumen secara online. Jadi kami nanti ada 8 admin, tiap ruang ada 2. Itu sudah kami tugaskan, SOP-nya sudah kami buat. Kami sudah training kemarin. 1 hari ini masih training, masih berlangsung di hari kedua. Untuk 8 admin ini, apa yang harus mereka kerjakan? Yang jelas verifikasi PPDB online tahun ini itu adalah verifikasi online. Jadi artinya apa? Berkas-berkas semua diupload oleh calon peserta didik secara online, lalu kami akan memverifikasinya itu. Beda dengan tahun lalu. Tahun lalu masih secara manual. Begitu peserta didik dia daftar online, maka berkas pendaftarannya, kelengkapan-kelengkapannya yang asli maupun kopian itu harus dibawa ke sekolah. Tahun ini tidak perlu, ya tidak perlu seperti itu, karena semua berkas harus diupload yang asli, terutama KK bagi jalur zonasi. Bagi yang prestasi selain KK, maka yang harus diupload secara resmi itu adalah scan aslinya dari SKL, surat keterangan lulus dari SMP-nya masing-masing yang ada nilainya itu, karena jalur prestasi. Baik, yang berikut, menganulir pendaftaran yang datanya tidak sesuai antara data sistem dan data yang tercantum dalam dokumen yang diupload. Ini mohon berhati-hati Bapak dan Ibu, terutama alamat pada kartu keluarga. Itu harus sama. Apa yang diketik di aplikasi alamatnya sama dengan yang tertulis dalam kartu keluarga. Misalnya, kalau orang sudah tahu misalnya zonanya, katakanlah Rambanggaru ke sana, tidak masuk dalam zona sekolah yang dipilih, kemudian kartu keluarganya berlaku di situ, lalu dibaca zona-zona yang ada masuk di satu sekolah, misalnya Wangga, Hambala, apalagi Kamala Putih dan lain-lain. Nanti dia ketik Kamala Putih, lalu di kartu keluarganya beda. Nah ini kami admin punya hak, punya otoritas sesuai dengan juknis ini untuk membatalkan itu, Pak Ibu. Jadi mohon itu. Di sini intinya apa? Kejujuran. Kita harus jujur, apa yang kita tulis dalam aplikasi ketika kita masuk pendaftaran, maka itu juga data sesuai dengan yang diupload yang aslinya tadi. Mohon perhatian itu untuk seluruh masyarakat dan calon peserta didik. Kemudian yang berikut, yang kelima, admin PPDB di sekolah dilarang untuk mengganti pilihan sekolah atau jurusan yang dipilih. Itu sudah kami tekankan kemarin. Pada saat training saya sudah memberikan penekanan berulang-ulang. Itu tidak boleh mengganti hak otoritas dari siswa atau orang tua terhadap pilihan sekolahnya, karena hak mereka itu. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan calon peserta didik, pasti
itu sudah kami jaga dengan sungguh-sungguh. Kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SMA 1 sangat sungguh bertanggung jawab. Tentu pertanggungjawaban akhir adalah di tingkat kepala sekolah bersama komite nanti untuk bersama-sama menindaki. Saya sudah pesan sama 8 admin yang kami percaya, jadi tidak melakukan poin lebih dari 500 meter tentu. Misalnya ada mungkin 1 kilo, ada 4 kilo, mungkin 5 kilo juga masuk ya. Jadi tergantung ketetapan yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur. Kemudian zona luar. Bagaimana tentang zona luar? Zona luar A, alamat tempat tinggal berada di luar kecamatan dalam kabupaten yang menjadi alamat sekolah. Ya. Ini zona luar. Jadi tempat tinggal berada di luar kecamatan dalam kabupaten. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian berikut B, sekolah yang terletak lebih dari 1 km. Mungkin 7 kilo, ada 14 kilo dan lain-lain. Ya. Baik, kita masuk pada slide berikut. Pada hari pertama pendaftaran hanya dibuka untuk calon peserta didik yang tinggal pada zona 1. Bapak dan Ibu, tanggal 22 mulai dibuka ya. 22 itu yang bisa masuk hanya yang di zona 1. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik nanti ketentuan zonanya. Ada di zona mana Bapak dan Ibu, orang tua beserta anak-anaknya ya. Bapak dan Ibu. Kemudian apabila sudah penuh, maka pendaftaran akan tertutup otomatis. Kalau zona 1 sudah penuh, otomatis tidak bisa lagi untuk hari kedua. Hari kedua, ketiga, hari pertama itu zona 1. Sedangkan zona 1 dan zona 2 akan dibuka pada hari kedua. Kalau di zona 1 daya tampung masih ada, ya, belum penuh dia, maka zona 1 yang kemarin yang belum masuk di hari pertama, itu bisa masuk di hari kedua bersama-sama zona 2. Ini maksudnya, Pak Ibu ya. Kemudian yang berikut, apabila kuota belum, ini kalau kuotanya belum penuh ya. Yang berikut, apabila pada hari ketiga juga kuota belum penuh, karena 3 hari pendaftaran ya, gelombang pertama, maka dibuka untuk semua zona ya. Hari ketiga itu bisa zona 1, zona 2 masih masuk bersama-sama. Yang penting daya tampung masih ada. Kemudian apabila saat verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data baik nama dan atau alamat dalam sistem atau formulir pendaftaran dengan yang tertera pada dokumen atau kartu keluarga, maka dinyatakan gugur. Nah, itu kami sekolah, kami satuan pendidikan, admin-admin kami yang melakukan keputusan itu akan diverifikasi. Sehingga kemungkinan Bapak Ibu mendaftar bisa lolos secara mendaftar, tapi setelah diverifikasi ada ketidaksesuaian antara data yang tertulis di kartu keluarga, kemudian di SKL-nya barangkali tidak sesuai dengan Bapak Ibu isi secara aplikasi, maka kemungkinan bisa tidak diterima, tidak lulus. Jadi belum berarti Bapak Ibu sudah lolos mendaftar, sudah membawa bukti pendaftaran, ya, sudah merasa menjadi anak sekolah di sekolah itu, ya Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan pada saat pengumuman. Bapak Ibu mendaftar sudah tembus, tapi ketika pengumuman ada nggak nama anak saya di situ ya? Sampai tidak ada. Ini yang menjadi perhatian. Berikut, pendaftaran akan dibuka secara otomatis kembali pada hari berikutnya dalam masa pendaftaran apabila ada pendaftar yang dinyatakan gugur. Ini bukan itu. Pasti pada saat pengumuman itu ya, ketika ada yang tidak sesuai antara data aplikasi kemudian dengan data bukti fisik secara asli, ada yang dinyatakan tidak lulus, maka nanti akan dibuka pendaftaran gelombang kedua. Jadi pendaftarannya ada 2 gelombang ya, masih dibuka kan? Misalnya dari 391, kemudian ternyata yang lolos verifikasi itu hanya 350 orang, berarti masih ada kuota 31 orang. Silakan isi di gelombang kedua kalau itu terjadi. Kemudian pendaftar yang telah dinyatakan gugur pada saat verifikasi masih dapat mendaftar ulang di sekolah lain pada hari berikut selama masa pendaftaran masih terbuka. Jadi silakan Bapak Ibu untuk ke sekolah lain, kira-kira di mana masih dibuka. Apabila kuota masih belum terpenuhi setelah masa pendaftaran pertama, maka akan dibuka pendaftaran susulan secara online dengan menggunakan sistem yang sama. Makanya di pendaftaran itu tadi ada gelombang 1, ada gelombang 2. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Kita pindah ke slide berikut. Ini PPDB dengan mekanisme jalur pindah orang tua. Jadi bagi Bapak Ibu yang
pindah tugas ya sebagai aparatur sipil negara atau wira swasta apapun dia, ini kuotanya 5% maksimal ya. Peserta didik yang berasal dari luar NTT yang mengikuti perpindahan tugas orang tua wali, maka pendaftaran dilakukan melalui operator sekolah. Jadi Bapak Ibu harus datang ke sekolah membawa semua bukti-bukti yang ada, surat pindah tugas, paling utama kartu keluarga asli, kemudian SKL juga yang asli, kopian harus dibawa. Nanti kami operator yang mendaftarkan. Peserta didik yang orang tua walinya bekerja sebagai guru atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut dibuktikan dengan kartu keluarga menunjukkan peserta didik tersebut sebagai anggota dalam keluarga tersebut serta SK penempatan orang tua wali sebagai guru atau tenaga pendidikan di sekolah tersebut sebagai sekolah induk. Jadi Bapak dan Ibu, bagi warga sekolah kami, guru-guru kami atau pegawai kami di SMA 1 ataupun bagi sekolah lain juga akan berlaku di sekolah itu anak-anaknya jadi tidak perlu mengikuti jalur zonasi ya Bapak Ibu. Jadi anak kandung itu silakan ikuti melalui jalur pindah orang tua ya Bapak Ibu. Itu sudah kami atur, sudah kami berikan penjelasan kepada admin kami. Itu juga di sekolah lain juga berlaku hal yang sama. Apabila kuota jalur perpindahan orang tua wali tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur zonasi. Karena pindah orang tua ini sekitar 5% dari 391, saya hitung kemarin sekitar ada 20 orang siswa ya bisa. Jadi kalau kurang dari itu maka pindah ke zonasi. Kemudian yang berikut, PPDB dengan mekanisme afirmasi. Jadi afirmasi sekali lagi ini peserta didik yang memiliki perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi kami SMA 1 belum pernah, mungkin di Sumatera Timur belum pernah ada itu ya. Kalau di sekolah-sekolah di Bali, Jawa, di Jakarta biasa itu Pak. Ada yang dari Papua karena oleh menteri ditetapkan, sekolah di SMA 1 Kuta Utara di Bali ada, mungkin sekolah di Jakarta ada ya. Ada ya, tapi kami tidak itu jalur yang seperti itu. Kemudian yang berikut, peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan mengupload scan asli kartu program keluarga harapan. Jadi ini juga afirmasi 15%, cukup tinggi nih Pak Dendi ya. Kalau ada yang punya kartu PKH silakan ikuti. Kemudian peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas ringan, tunadaksa, tunagrahita ringan yang berasal dari sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah inklusi. Nah ini juga dibolehkan mengikuti jalur afirmasi. Oke. Kemudian PPDB dengan mekanisme jalur prestasi. Tadi sudah saya sampaikan. Prestasi ada dua, akademik dan non akademik. Akademiknya itu 25%. Nah, bagaimana cara melihat akademik? Bagi yang mengikuti jalur prestasi akademik, Bapak dan Ibu, nanti SKL yang dapat dari SMP ditantangkan oleh kepala sekolah, dilegalisir oleh kepala sekolah. Yang aslinya itu silakan diupload, di scan. Jadi rata-rata ujian sekolahnya itu minimal 85,00. Ya, sudah ada ketentuan itu. Di aplikasi sudah ada ketentuan. Ketika Bapak Ibu anaknya 84,9 atau 84,50 tanpa pembulatan, aplikasi sudah bekerja ya, sudah dengan sistem ya, pasti ditolak ya. Jadi 85,00 minimal. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti secara online. Itu kuotanya 25%. Ya. Nilai ujian sekolah rata-rata. Ingat ya. Nanti lihat Bapak Ibu baik-baik sekalinya kalau mencapai 85 minimal.
rekam muncul ke saya. Ya. Lepas. Sudah tinggal berjalan. Kalau mau stop, Tekan lagi.